di Indonesia ini merupakan hasil kerjasama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melda Magdalena Zai. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan efek yang ditugaskan oleh Ibu Diana sebagai pengampu mata kuliah Hukum Perbankan. Selamat menyaksikan. A few moments later. Sebelum masuk dalam materi perusahaan efek, saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau tempat orang membeli dan menjual efek atau surat-surat berharga. Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 1995 menjelaskan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Salah satu pelaku usaha pasar modal yang bersinggungan langsung dengan investor ialah perusahaan efek. Perusahaan efek ini lebih dikenal dengan perusahaan sekuritas atau securities company. Perusahaan efek ini juga merupakan perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam yang sekarang digantikan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara efek, dan manajer investasi, serta kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kita bisa lihat dari sudut pandang kepemilikannya bahwa perusahaan efek ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perusahaan efek nasional, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, perusahaan efek patungan, yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, dan Badan Hukum Asing yang bergerak dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan aktivitas perusahaan efek, maka harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK-04/2016 tentang perizinan perusahaan efek, yang dimana mereka melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek dan perantara pedagang efek, yang dimana dalam melangsungkan kegiatannya perusahaan efek dapat diwakili oleh perorangan sebagaimana dalam peraturan otoritas jasa keuangan tersebut. Pengaturan perusahaan efek juga ialah dalam POJK nomor 50/POJK.04/2020 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Perusahaan efek ini juga merupakan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara efek, dan manajer investasi. Perusahaan efek ini berperan sangat signifikan di dalam perihal yang pertama, mendukung eksistensi pasar modal dalam memperlancar perputaran dana dan informasi. Yang kedua, mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagaimana dari pasar modal dan unit usaha. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional. Perusahaan efek ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan pemodal dan pemodal dengan emitmen. Yang kedua, sebagai ujung tombak bursa atau pasar modal di dalam meningkatkan pergerakan volume investasi. Selanjutnya, perusahaan efek ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana masyarakat. Penyesuaian permodalan pada perusahaan efek akan menimbulkan tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien.
kualitas, dan bonafiditas perusahaan efek yang demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal Indonesia, dimana yang akan menuju pasar modal yang berstandar global, sistematis dan efisien, serta menarik investor yang masif. Perusahaan efek dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi maupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai penjamin emisi efek dapat bertindak sekaligus sebagai perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek bertanggung jawab terhadap segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Secara umum, perusahaan efek dapat dikelompokkan atas dua golongan, yaitu pertama, perusahaan efek nasional. Jika seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perorangan WNI atau warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Yang kedua, perusahaan efek patungan. Jika sahamnya dimiliki oleh orang perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing yang masuk di Indonesia. Perusahaan efek menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek wajib melakukan pengendalian internal terhadap perusahaannya sendiri. Untuk hal tersebut, maka perusahaan efek ini wajib membentuk fungsi. Yang pertama, manajemen resiko. Yang kedua, kepatuhan dan audit internal. Selanjutnya, ada beragam jenis perusahaan efek. Yang pertama, penjamin efek atau underwriter merupakan pihak yang membuat kontrak dengan calon emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan calon emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi wajib memiliki modal setor paling sedikit 50 miliar rupiah. Perusahaan efek yang memiliki kegiatan sebagai penjamin emisi efek paling sedikit memiliki anggota direksi dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai wakil penjamin emisi efek. Kewajiban penjamin emisi efek yaitu mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi dan mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan komitmen. Kemudian terdapat dua perjanjian penjamin. Yang pertama, kontrak penjaminan emisi efek dapat berbentuk kesanggupan penuh full komitmen atau kesanggupan terbaik best effort. Dengan kesanggupan penuh, penjamin emisi efek bertanggung jawab mengambil sisa efek yang tidak terjual. Sedangkan dengan kesanggupan terbaik, penjamin emisi efek tidak menanggung tanggung jawab terhadap sisa efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan komitmen. Selanjutnya, jenis perusahaan efek berikutnya yaitu perantara pedagang efek atau perusahaan sekuritas yang merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit 30 miliar rupiah. Perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek wajib paling sedikit memiliki seorang anggota direksi dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang efek atau wakil penjamin emisi efek
tujuan perantara efek. Yang pertama, mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Kedua, dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Yang ketiga, membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Dan keempat, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukannya transaksi. Kelima, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Selanjutnya, menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Selanjutnya, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal. Dan jenis perusahaan efek yang terakhir adalah manajer investasi. Manajer investasi yang merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi wajib memiliki modal setor sebesar 25 miliar rupiah. Perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai manajer investasi wajib paling sedikit memiliki seorang anggota direksi dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang persorangan sebagai wakil manajer investasi. Tugas dari manajer investasi yaitu mengadakan riset atas efek, menganalisa kelayakan investasi, mengelola portofolio atas kepentingan nasabah, dan mengelola reksadana atau kontrak pengelolaan dana. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik dalam pembahasan kali ini adalah perusahaan efek merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara dalam transaksi efek atau sekuritas seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Perusahaan ini memiliki izin khusus dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan jual beli efek di pasar modal. Perusahaan efek juga bisa menyediakan layanan terkait seperti manajemen investasi dan jasa penjamin emisi efek atau underwriting. Secara umum, perusahaan efek ini berfungsi sebagai yang pertama, perantara, di mana dia akan menjadi broker dealer dalam perusahaan efek yang bertindak sebagai perantara antara investor yang ingin membeli atau menjual efek. Sebagai broker, mereka hanya menjalankan pesanan dari klien dan mendapat komisi dari transaksi. Sedangkan sebagai dealer, perusahaan efek membeli dan menjual efek atas nama mereka sendiri dan mengambil keuntungan dari perbedaan harga beli dan jual. Selanjutnya, perusahaan efek sebagai manajer investasi, yang dimana beberapa perusahaan efek juga berfungsi sebagai manajer investasi yang mengelola portofolio investasi klien, baik individu maupun institusi. Mereka mengatur strategi investasi berdasarkan tujuan keuangan dari klien. Selanjutnya, penjamin emisi atau underwriting merupakan perusahaan efek yang bisa bertindak sebagai penjamin emisi efek untuk membantu perusahaan lain dalam menerbitkan saham atau obligasi. Dalam hal ini, mereka menjamin penjualan efek tersebut, baik dengan membeli efek terlebih dahulu atau dengan menawarkan efek tersebut kepada investor. Baik, dan hasil presentasi yang telah saya paparkan, saya Melda Magdalena Zaid minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian saya dalam presentasi ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom, sampai jumpa.